Halo teman-teman, nama aku Doni dan aku adalah salah satu dari banyaknya orang Indonesia yang sedang bekerja di Jepang. Ketika naik kereta, aku sering sekali melihat pedesaan di Jepang. Aku sangat penasaran bagaimana sih suasana di desa, bagaimana sih orang-orangnya dan apakah betul orang-orang Jepang tidak mau tinggal di pedesaan. Aku memutuskan untuk pergi dan mengeksplornya di hari libur kerja. Pas di hari H, tepatnya saya libur, cuacanya tidak mendukung dan di ramalan cuaca akan turun hujan hari ini. Aku bingung mau pergi atau tidak. Aku takut kalau aku paksakan pergi, di pertengahan perjalanan akan turun hujan. Tapi kalau tidak pergi hari ini, kapan lagi aku akan pergi? Dan dengan niat yang masih ragu, aku pun nekat pergi dan mengeksplornya hari ini. Aku memulai perjalanan dengan menaiki kereta. Karena tempat tinggal aku berada di tengah-tengah, jadi tidak terlalu jauh untuk pergi ke kota maupun desa. Di dalam kereta, aku ragu untuk turun di stasiun mana. Soalnya, aku belum pernah turun di stasiun-stasiun pedesaan. Tetapi, ketika melihat dari jendela kereta, aku memutuskan untuk berhenti di stasiun ini. Tempatnya sepi dan ada sungai, membuat saya memutuskan untuk turun ke sini. Letak stasiunnya berada di dalam terowongan. Aku beberapa kali lewat stasiun ini, tetapi ini adalah kali pertama aku turun di sini. Sepi sekali. Dan seperti inilah bentuk stasiunnya, seperti bangunan tua. Pemandangannya indah bukan? Setelah melihat-lihat di sekitaran stasiun, aku pun memutuskan untuk pergi ke bawah untuk mengeksplor tempat ini. Kalau aku lihat-lihat, tidak ada rumah satupun di sini. Tempatnya sepi, bahkan mobil pun tidak ada yang lewat di sekitaran sini. Karena tempat yang terlalu sepi, aku ragu untuk mengeksplornya. Kalau dipikir-pikir, dibandingkan dengan desa, tempat ini lebih seperti hutan kalau dilihat-lihat. Karena akhir-akhir ini di TV Jepang banyak menyiarkan berita tentang orang yang diserang beruang, aku pun semakin ragu dan sedikit takut. Semakin aku jalan, semakin ragu juga niatku. Akhirnya aku pun memutuskan untuk tidak mengeksplor tempat ini. Dan kemudian aku memutuskan untuk pergi ke tempat lainnya yang lebih banyak bangunan rumahnya. Di sini aku mendapatkan view yang bagus, karena sekarang aku berada di gerbong paling depan. Saya sudah berhenti di dua stasiun yang berbeda, tapi sepertinya stasiun pertama saya agak takut karena terlalu sepi, hampir nggak ada rumah di sana. Terus stasiun kedua di Shinsanda, saya sudah keliling sekitar 30 menitan, 45 menitan, tapi nggak ada hal yang menarik di sana dan saya memutuskan untuk pergi ke stasiun selanjutnya. Di sini kayaknya tempatnya bagus, masih pedesaan banget. Rumah-rumahnya kayak masih rumah orang dulu. Di sana juga masih banyak sawah. Saya bisa nyebrang. Tidak ada apa-apa sana. Tidak boleh. Panel surya teman-teman. Setiap musim gugur, buah ini tumbuh. Banyak banget buahnya. Ntar lagi masak karena udah bulan 9 kan. Banyak buah kaki di sini. Kayaknya di Indonesia nggak ada deh buah kaki. Saya pertama kali makannya tahun kemarin, dikasih teman kerja.
Di sini aku sudah mulai masuk ke pedesaan, dan bentuk rumahnya masih sangat sederhana. Sudah lama rasanya tidak melihat rumah seperti ini. Masih banyak sekali rumput liar, pepohonan, dan melihat tempat di sini mengingatkan aku kepada desa di Indonesia. Ada suara berbagai macam serangga dan burung, membuat suasana pun menjadi tambah tenang. Sudah beberapa menit aku berkeliling di sini, tetapi yang membuat aku bingung adalah tidak ada satu orang pun di sini. Apakah mereka bekerja ya di sini? Aku pun sudah berada di tengah pedesaan, tapi aku belum berhasil menemukan satu orang pun yang berjalan di jalan maupun yang duduk di teras rumah. Senang sekali bisa melihat rumah-rumah yang masih terbuat dari kayu dan genteng khas Jepang. Kalau di tempat aku jarang sekali bisa melihat rumah seperti ini. Kebanyakan desanya kotak-kotak. Dan di sepanjang perjalanan, aku terpaku melihat suasana. Sambil berpikir, sangat sepi di sini. Rasanya seperti saya sendiri yang ada di sini. Tetapi, ini menjadi keuntungan juga untuk aku, karena aku bisa bebas merekam serta mengeksplor tempat di sini. Kayaknya nyebrang tuh apa dah. Lari. Oh, tempat orang Jepang sembahyang. Teman-teman. Hari pun mulai sore dan aku pun menuju ke stasiun untuk pulang. Semakin dekat dengan stasiun, suasananya pun menjadi ramai. Banyak mobil berlalu lalang. Di dekat stasiun juga ternyata ada SMA yang menandakan ada anak muda di sini. Ada ikan nggak di sana? Di sini pun ada lapangan baseball. Walaupun tempatnya di desa, tetapi anak SMA di sini mendapatkan fasilitas yang bagus untuk menyalurkan hobi mereka. Aku pun telah sampai di stasiun dan bersiap untuk pulang. Di pedesaan Jepang, aku mendapat banyak pengalaman baru, penglihatan baru, dan aku pun merasa senang karena hari ini aku mendapatkan hal yang baru lagi. Di perjalanan ini pun aku banyak belajar bahwa ternyata dunia ini sangatlah besar. Semakin aku pergi ke berbagai tempat, semakin aku sadar bahwa dunia ini sangatlah luas. Dan saya rasa sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih yang telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.